Aku, ya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin bacakan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, kita baca sama-sama ya firman Tuhan ini. Nasihat yang tepat sekali untuk kita yang hidup saat ini. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi rupa-rupanya untuk kita ini bisa nyambung, terhubung dengan Tuhan. Berdoa, itu kita perlu tenang. Dan untuk supaya kita bisa tenang, dibutuhkan penguasaan diri. Setelah kita bisa menguasai diri, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan jadi tenang dan kita dapat berdoa. Kita bisa terhubung dengan Tuhan. Kenapa kita harus melatih diri demikian? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau saudara mengikuti akan berita-berita hari-hari ini, saudaraku, bukan hanya perang tarif atau perang dagang yang membuat goncang perekonomian dunia saja, tetapi ada perang beneran, saudaraku, ya. Dan wind of war itu saat ini rasanya tiupannya makin kenceng, makin keras. Kita nggak pernah duga kalau justru India dan Pakistan sekarang sedang tegang, bersih tegang satu sama lain. Dan kedua negara ini adalah negara yang memiliki senjata pamungkas, yaitu nuklir, saudaraku. Jadi Pakistan punya 170 sampai 180 hulu ledak nuklir. Demikian India juga punya lebih sedikit 160 sampai 170 senjata hulu ledak nuklir. Saudaraku, satu saja meledak, kita flashback dengan peristiwa yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Hiroshima, Nagasaki. Mengerikan. Maka dari itu pengamat mengatakan bahwa kalau sampai India dan Pakistan ini benar-benar menggunakan akan senjata pamungkas itu, ributnya kan di Kashmir. Korbannya 26 jiwa, tapi kemarahan ini yang berbahaya, saudaraku. Kemarahan dari PM Modi dan juga presiden dari Pakistan ini yang menakutkan, saudara. Kita berdoa supaya ini bisa cooling down, ya. Tapi itulah yang terjadi. Pengamat mengatakan 100 juta jiwa akan lenyap. Dan kekacauannya pasti seluruh dunia. Saudara jangan berkata, kami tinggal di Semarang, kalau sampai Bombay dibom kami nggak apa-apa. Saudaraku, kekacauannya sampai nggak bisa dibayangkan, saudaraku. Secara ekonomi pasti kacau balau. Belum lagi kalau intervensi dari negara-negara lain. Kan modelnya bolo-bolonan gitu ya, saudara. Kita harus sadar bahwa kita berada pada zaman di mana kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu, saudara, kita akan ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia katakan di dalam 1 Korintus 13 dan mengakhiri 1 Korintus 13 bahwa kita ini masih punya yang tinggal tetap.
Yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Pegang ketiga perkara itu. Nah saudara, pada pagi hari ini saya akan ngajak Anda untuk kembali mengulang akan firman Tuhan tentang pengharapan, saudara. Kita akan lihat setelah kita ini meninggal dunia atau mati, apa yang akan terjadi? Kehidupan setelah kematian itu seperti apa? Itulah yang akan kita pelajari, saudaraku. Nah, untuk itu kita akan membaca apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Nah, kita akan tangkap pesan apa yang Tuhan berikan melalui perikop tersebut. Kita lihat, saudaraku, ayat-ayatnya. Lukas 16 ayat yang, maaf saudara, bisa ditampilkan? Iya, Lukas 16 ayat yang ke-19. Agak panjang saudara, enggak apa-apa ya. Kita akan baca, kita mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan pada masa itu. Dan di zaman ini kita sebagai murid Kristus, kita duduk tenang, kita mendengarkan. Tuhan berkata begini, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Lanjut. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya,
Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, ini pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut dan Dia memberitakan akan pengharapan kekal di dalam kasih anugerah-Nya. Tetapi orang tetap tidak percaya, ya. Nah, saudara, kita akan bedah, telusuri apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, kita masuk. Nah, saudara, kalau Anda lihat di sebelah kiri dan kanan, itu adalah perbedaan sebelum kematian. Jadi pada waktu masih hidup, ini nyolok sekali perbedaan antara Lazarus dan orang kaya tersebut. Kalau kita lihat, saudara, perbedaannya di sebelah sana ya. Sebelah itu, si kaya, itu ayat 19, ayatnya ada di sini. Ayat 19 bunyinya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Jadi kekayaan pada masa itu biasanya dikisahkan atau ditandai, dalam kisah-kisahnya ditandai dengan pakaian kain ungu. Itu kain yang paling mahal harganya pada masa itu, enggak semua orang bisa beli. Kemudian kain halus, ya, jubah ungu dan kain halus, saudara. Itu adalah gambaran bahwa dia sangat kaya, demikian. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Inilah perbedaan antara si kaya, namanya enggak disebut, bahwa ketika masih hidup sebelum mati, dia kaya raya. Selain berpakaian, jubah ungu dan kain halus yang merupakan penggambaran dari kekayaan pada masa itu, juga bersukaria setiap hari. Kenapa? Ya karena dia dapat membayar apa saja yang diinginkannya. Makanan, minuman, apa saja, pesta setiap hari dia bisa lakukan karena dia kaya raya. Kalau zaman sekarang, saudara, kita berimajinasi sedikit ya. Kalau zaman sekarang, tentunya orang kaya yang dimaksud ini, ya seperti tadi saya katakan, dia dapat membayar apa saja yang dia inginkan. Tentunya bukan saja ditandai dengan jubah ungu dan kain halus. Memang pakaian yang mahal-mahal sekarang ini tersedia, saudaraku, yang didesain oleh para desainer ternama. Satu pakaian, satu baju saja harganya bisa puluhan bahkan ratusan juta, saudara. Belum lagi aksesori yang dipakai, tasnya berapa ratus juta sepotong. Makanannya, minumannya, saudaraku, sekali makan, sekali minum bisa menghabiskan belasan juta. Karena dia kaya, duitnya enggak ada serinya, saudaraku. Ya, kaya raya. Untuk bersuka cita, untuk bersukaria, dia bisa pesta setiap hari. Dan enggak takut kehabisan duit. Karena uangnya enggak ada serinya, tadi saya katakan, saudara. Dan jumlahnya tak terhitung. Dan lagi orang kaya zaman sekarang, saudaraku, kalau mau bepergian, dia menyediakan mau mobil merek apa saja. Di garasinya yang sangat luas, dia bisa tinggal pilih. Hari ini aku mau yang merah, besok mau yang hijau, nanti lusa aku ganti yang hitam warnanya. Dengan merek yang berbeda-beda, merek-merek mobil termahal yang bisa dibeli. Apalagi, saudaraku, jalan-jalan healing. Ya,
Enggak tipis-tipis tapi tebel-tebel healingnya saudaraku. Mau pergi kemana? Dia pergi kemana saja. Naiknya private jet. Atau kalau dia pakai pesawat komersial, dia pasti VVIP duduknya. Beda loh saudaraku, orang kalau bepergian, mereka yang bawa tiket VIP sama ekonomi itu beda banget loh. Dari pertama masuk airport aja udah disambut, kemudian disendirikan, dikasih minum, dikasih makan, dikasih apa, kemudian jalan sendiri, naik mobil khusus sampai ke pesawat, dihantar saudaraku. Tempat duduknya juga sangat nyaman, beda. Orang kaya saudaraku ya, orang kaya. Jadi apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan dia selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus itu memang pada zaman itu hanya bisa diceritakan sedemikian. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang kaya zaman sekarang, oh jauh beda saudaraku. Ya tentunya jauh beda, fasilitasnya beda. Nah, setiap hari bersukaria, sepertinya enggak ada hari prihatin. Dia enggak pernah prihatin dengan apapun juga. Pengen makanan yang termahal, dia bisa beli. Kurang berkenan sedikit, buang. Enggak mikir duit, saudaraku, karena duitnya berjibun. Itulah ilustrasi tentang si orang kaya. Yang menarik saudara, ketika Tuhan Yesus memulai akan perikop ini dikatakan ada seorang kaya. Sehingga saya bertanya-tanya, apakah ini kisah nyata? Barangkali ini kisah nyata. Karena Tuhan Maha Tahu saudara. Nah sementara itu kontras dengan Lazarus saudaraku. Nah Lazarus ini adalah seorang pengemis. Dikatakan saudara kalau baca ya. Dan ada seorang pengemis. Pengemis itu enggak punya apa-apa. Dia sangat miskin. Miskin dan juga penampilannya kalau yang satunya jubah ungu dan kain halus. Maka Lazarus ini dikatakan badannya penuh dengan borok. Jadi ada luka-luka yang tidak dirawat. Borok, saudaraku. Bernanah. Sakit. Tapi enggak ada obat. Enggak ada yang merawat. Dan karena tidak diceritakan bahwa Lazarus itu dirawat, maka saya berpendapat bahwa Lazarus ini bukan saja miskin dan tunawisma, karena dia tinggal di dekat pintu rumah orang kaya itu, berarti dia ngemper tidurnya. Tetapi Lazarus ini juga sebatang kara, saudaraku. Saudara bisa bayangkan orang miskin nggak punya apa-apa, sakit, badannya penuh dengan borok, bukan satu borok, bukan dua borok, tapi penuh dengan borok, mulai dari kepala sampai telapak kaki, boroken semua saudaraku, penuh. Sebatang kara, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Jadi kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan begitu saudara. Dan bagaimana dia bisa memenuhi akan rasa laparnya, bisa makan saudaraku. Ya karena dia pengemis ya ngemis saudara. Dan karena pada waktu itu si orang kaya itu sedang berpesta, maka dia makan dari, mengumpulkan makanan, mencari makanan dari sisa-sisa. Ya ayat 21, coba ayat 21-nya dikatakan, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu.
Jelas saudaraku dia nggak berani ngambil dari meja. Kalau dia ngambil dari meja ya bisa dipukuli saudaraku ya. Itu kan nyuri. Tapi yang jatuh, yang dibuang, yang remah-remah yang jatuh, itu dia kumpulkan dan kemudian dia makan. Jadi bukan saja miskin, bukan saja sakit, bukan saja sebatang kara, Lazarus ini terhina sekali, saudaraku. Dia memungut sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Digambarkan oleh Tuhan Yesus bahwa malahan anjing-anjing datang dan menjilat poroknya. Jadi badannya penuh porok, tentunya itu mengeluarkan cairan nanah, dan itu rupa-rupanya lebih menarik bagi anjing-anjing untuk menghampiri Lazarus. Jadi anjing-anjing yang ada di situ itu nggak lapar, saudaraku. Lazarus lapar, tapi anjing-anjingnya nggak lapar. Kalau lapar pasti rebutan sama Lazarus untuk makan makanan yang jatuh itu, ya kan? Sisa-sisa roti yang jatuh itu makanan yang jatuh, daging, roti atau apapun yang jatuh itu yang direbut oleh si anjing, ya kan? Tapi anjingnya sudah nggak minat dengan remah-remah roti maupun daging yang jatuh, karena dia sudah kenyang. Tapi hidungnya itu mencium bau yang menarik bagi anjing. Yaitu boroknya Lazarus itu lebih menarik. Datang dan itu dijilati, saudaraku. Digambarkan sedemikian kisahnya. Ya, kemudian kita lihat perbedaan setelah mati. Tapi sebelum itu, saudara, coba sebelumnya, itu ditulis di bawah ya, di bawah itu dituliskan bahwa persamaan dari Lazarus dan orang kaya itu, dua-duanya sama-sama mati, saudara. Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwa sebuah fakta, suka enggak suka, mau enggak mau, kita akan hadapi. Pria, wanita, kaya, miskin, cantik, jelek, pintar atau bodoh, semuanya akan mati, bahkan tua atau muda, karena yang muda belum tentu urut kacang nunggu yang tua jalan dulu. Semua akan mati. Bangsa apapun, etnis apapun, semua yang namanya manusia pasti akan mati. Ini fakta. Nah, di sini diceritakan setelah mati itu perbedaannya apa, saudara ya. Nah, sekarang kita lihat Lazarus dulu. Lazarus itu setelah Lazarus itu setelah mati tidak dikatakan bahwa dia dikuburkan. Ya, kita baca aja, saudara, ayatnya. Ya, ayatnya sudah bisa lihat di situ. Kemudian matilah orang miskin itu, si Lazarus ini mati, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi kematian Lazarus itu tidak diceritakan bahwa dia dikuburkan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin jadi kadaver untuk praktikum dokter-dokter, calon-calon dokter itu ya. Karena dia sebatang kara, saudaraku. Siapa yang mau ngubur? Tanah pekuburan kan juga ada harganya, saudara ya. Tetapi yang paling penting, saudara, yang paling utama, yang paling penting, yang saudara perlu ketahui, apa yang terjadi setelah
kematian seseorang. Ini yang lebih penting, saudaraku. Ini yang lebih utama, ya. Ini perbedaan setelah kematian. Nah, sekarang kita lihat, saudaraku, si orang kaya. Si orang kaya, ayat 23-24, saya bacakan sekali lagi. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kalau tadi perbedaannya selama masih hidup begini, kemudian setelah mati sama-sama mati, persamaannya sama-sama mati. Tapi ada sesuatu yang luar biasa, meskipun jasad dari Lazarus tidak dikatakan dikubur dan gak ada yang peduli dengan kematiannya, tetapi dikatakan dengan sangat jelas bahwa kematian Lazarus itu, saudaraku, dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jiwa dan roh dari Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman, jadi pangkuan Abraham adalah bahasa figuratif, bahasa kiasan, di mana semua orang yang pada zaman itu, ya ini zaman sebelum Yesus, itu meninggal dunia. Mereka yang punya iman Abraham itu langsung berada bersama dengan Bapak Abraham. Itulah Lazarus. Tetapi si orang kaya, saudaraku, setelah kematian dikatakan ia dikuburkan. Nah, si kaya dikubur, dan pada waktu penguburan saudara bisa bayangkan kalau orang kaya meninggal pasti bunganya banyak, saudaraku. Ya, bunganya itu kalau di Tionghoa Iwan itu bisa sampai dibuang-buang gitu, saudaraku, ya. Bisa keliling gitu bunganya, bunga-bunganya. Kemudian yang melawat, yang melayat itu banyak sekali, saudara. Semua melayat datang untuk ikut berduka cita. Tapi pada waktu Lazarus mati, siapa yang berduka cita? Gak ada, saudaraku. Ya sudahlah, mati-matilah gitu, ya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Di alam sana, di alam setelah kematian itu, dikatakan dia melihat. Dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuannya. Ini yang saya ingin tekankan, saudaraku, bahwa orang mati menurut Tuhan Yesus itu masih ingat. Ingat semua, ingat dulu hidupnya seperti apa, dia ingat. Bahkan si pengemis yang tidur di emper, yang dia nggak peduli, itu pun dia ingat. Meskipun saya yakin tampilan dari Lazarus yang dilihat itu berbeda. Nggak mungkin lah Abraham mangku Lazarus yang masih boroen, saudaraku, enggak. Pasti dia sudah berbeda. Namun demikian firman catat bahwa si orang kaya itu melihat dari jauh dan mengenali itu Lazarus. Bukan saja dapat melihat dan mengenali Lazarus. Dia bisa minta. Dia kenal juga dengan Abraham, saudara. Dan dia bisa minta kepada Abraham, dia berseru ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air
dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ada kata kesakitan berarti dia bisa merasakan. Dia minta air supaya Lazarus yang dulu kotor dan menjijikkan, sekarang tentunya berbeda. Celupkan ujung jari dari Lazarus ke dalam air dan teteskan di lidahku. Karena aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudaraku, kalau orang terbakar oleh api, itu pasti kesakitan, pasti ya. Saudara pernah lihat ya, dalam film-film itu orang yang kebakar gitu, waduh lari-lari kesakitan, kelojotan. Saya pernah juga lihat di tayangan berita, ada orang membakar diri gitu ya. Dia protes, dia demo, dan dia membakar diri, dia siram tubuhnya itu dengan bensin dan dia bakar tubuhnya itu menyala. Ya kelojotan saudaraku, kesakitan. Tapi ada akhirnya, betul ya? Ada akhirnya. Enggak pakai lama dia kelojotan, kecet-kecet begitu terus langsung pingsan dan mati. Itu orang terbakar saudaraku. Tapi ternyata dia berkata, aku sangat kesakitan tapi bisa ngomong-ngomong. Ini sesuatu yang perlu saudara benar-benar renungkan. Artinya derita tanpa akhir itulah yang akan terjadi di dunia yang akan datang. Bagi orang-orang yang tidak diselamatkan. Kesakitan tanpa akhir itulah yang akan terjadi pada mereka-mereka yang tidak diselamatkan. Mereka yang tinggal di alam maut itu. Bisa ngomong, bisa lihat, bisa ingat semua. Bisa dialog, tadi kita baca dialognya saudaraku. Bisa. Bisa merasa haus. Ada orang berkata lapar bisa ditahan, kalau haus siapa tahan saudaraku. Karena apinya panas, dia kehausan. Gak ada air di sana. Itu yang digambarkan. Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa manusia. Supaya manusia yang mendengar itu bisa paham. Tentunya kalau Tuhan berbicara dalam bahasa dimensi yang lain, manusia sulit untuk menangkap. Tapi saudara dan saya, kita yang masih hidup di dunia ini, semua yang diceritakan ini kita bisa imajinasikan, kita bisa bayangkan. Udah pernah kebakar? Pernah? Sakitnya kayak apa? Saya pernah saudaraku, saya buka kap mobil karena mobilnya panas dan saya tidak berpengalaman, saya langsung buka itu radiatornya. Itu air itu muncrat saudaraku dan saya tutup wajah ini dengan tangan saya sebelah kiri ini kena air panas. Itu bukan api saudara, itu air panas. Tapi sakitnya luar biasa saudara. Itu baru luka bakar tingkat berapa? Kasih obat, lama saudara sembuhnya. Padahal itu baru air panas, belum apinya sendiri, saudara. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Kemudian dia minta belas kasihan pada Bapak Abraham. Dia berkata apa? Bapak Abraham, kasihanilah aku. Artinya dia yang dulu sombong sekarang merendahkan diri tapi terlambat. Saudara saya mau sampaikan kalau kita mau merendahkan diri, ayo rendahkan diri sekarang. Jangan sampai terlambat. Nggak ada gunanya bersombong-sombong. Saya mau katakan bukan hanya orang kaya yang bisa sombong, orang miskin pun bisa sombong. Ayam jago juga bisa sombong, saudaraku. Ayam sombong nggak suka jagung gitu ya, ayam sombong. Sombong itu ada di mana-mana.
Tetapi Allah berbelas kasihan pada orang-orang yang rendah hati. Berbelas kasihan pada orang-orang yang rendah hati. Belajar seperti Tuhan Yesus. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan beroleh ketenangan. Tadi kita sudah belajar bahwa di akhir zaman, di penghujung zaman ini, ayo kita saudaraku, merendahkan hati kita supaya kita ini bisa beroleh ketenangan jiwa, supaya kita bisa berdoa. Mungkin seumur hidup si orang kaya ini sombong terus karena dia bisa membayar segala sesuatu dengan kekayaan yang dia miliki. Dia bisa menyewa pengawal-pengawal sehingga ada orang yang mau jahat sama dia, dia bisa dengan sombongnya dia berkata, kamu itu siapa? Bisa, saudaraku. Namun kita perlu ngerti, saudara, bahwa semua ada akhirnya. Lazarus mati, si kaya juga mati, saudaraku. Di sana dia minta belas kasihan pada Bapak Abraham. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya dan menyejukkan lidahku. Karena aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini. Dia sudah enggak punya gengsi. Habis gengsi di sana, tetapi enggak ada guna. Nanti kita akan lihat, saudaraku, ada 2 ayat yang merupakan pesan bagi kita yang hidup sekarang ini. Kita akan lihat, saudara, berikutnya firman Tuhan katakan, pesan ayat 25. Ayat 25 berbunyi, tetapi Abraham berkata, disebut anak itu berarti dia juga orang Yahudi ya, pada waktu itu saudaraku juga bangsa pilihan. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Kalau saudara baca sepotong ayat ini, seakan-akan itu penderitaan di dunia ini bisa menghasilkan kehidupan kekal yang indah permai di sorga. Enggak, saudaraku, bukan itu pesan dari ayat ini. Tapi pesan dari ayat ini, saudara, sebetulnya saya coba pakai bahasa saya, saudara. Apa artinya segala kemewahan, segala kesenangan, segala hiburan seumur hidup di bumi ini kalau berakhir dengan sengsara kekal? Saya berkali-kali sampaikan, saudaraku, bahwa orang-orang meninggalkan Yesus Kristus atau murtad dan orang-orang yang ada di Indonesia, di negara di mana kita minoritas ini betul-betul harus kita renungkan. Orang meninggalkan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, itu biasanya kan karena tiga harta, ya, karena dia meninggalkan Yesus maka dia dapat harta gitu ya. Entah harta warisan, entah harta apa. Kemudian tahta, yaitu jabatan, kedudukan. Kalau meninggalkan Yesus maka pangkatnya naik gitu ya, dia dapat jabatan. Dan yang terakhir adalah cinta. Kalau dia meninggalkan Yesus, dia bisa menikah dengan orang yang dia cintai begitu. Dia memilih manusia. Saya kasih tahu ya, manusia itu secantik apapun didiamkan saja nanti lama-lama jadi jelek karena tua. Sengganteng apapun, saudara pernah lihat masa mudanya Arnold, suasana segar, masih punya? Badannya itu, waduh, kuat sekali, tegap sekali. Juara itu apa? Bodybuilding, saudaraku, binaraga. Sekarang, coba cari saudaraku, kendor semua saudara. Waktu akan membuat semuanya berubah.
Tapi orang itu kalau sudah kena roh asmara, saya masih ingat saudaraku waktu diajak ngunjungi ini pemain bulu tangkis Lius Pongoh itu ya, pada waktu dia minum Baygon tahun berapa itu. Rupa-rupanya dia putus pacar, saudara. Saya ketemu dengan pacarnya di rumah sakit. Itu bertengkar, kemudian dia ambil ini Baygon, dia bilang, aku minum ini saja kalau engkau tinggalin aku. Nah pacarnya ngomong, minum aja, diminum beneran, saudaraku. Itu Lius Pongoh itu yang disebut sebagai pemain bulu tangkis bola bekel karena pencolotan itu, saudaraku ya, badannya pendek. Saya kunjungi ke sana, saudaraku, saya kunjungi. Nah itu pendeta yang ngajak kunjungan ke situ. Waduh, pendetanya ini suka guyon, saudara. Dia bilang gini, Hin, nanti kita di depannya Lius Pongoh kita nyanyikan lagu ini. Rasa cinta. Saudaraku, orang kalau sudah kena roh asmara, cinta itu yang ketiga itu, aduh sudah rasanya tai kucing rasa coklat gitu ya. Tuhan Yesus pun ditinggalkan. Dan yang terakhir, kebingungan teologis. Jadi harta, tahta, cinta, dan kebingungan teologis. Yang kebingungan teologis nanti ikut pelajaran setelah ibadah. Nanti ada pelajaran apologetika, saudara bisa ikut. Nah, saudaraku, kembali ini. Jadi, apa artinya kesenangan, kemewahan, hiburan, dan semua hasrat yang terpenuhi seumur hidup di bumi kalau berakhir dengan sengsara kekal? Jadi dikatakan oleh Abraham, Bapak Abraham, ya kan dikatakan bahwa anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Saudaraku, menerima yang baik sewaktu hidup itu enggak salah, karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dan memberi. Mintalah maka kepadamu akan diberi. Segala yang baik itu berasal dari atas, dari sorga. Jadi kalau sudah diberkati itu enggak ada salahnya. Tetapi sikap hati kita bagaimana? Itu yang paling penting. Apa artinya engkau memiliki seluruh dunia tapi jiwamu binasa? Sebaliknya, jangan jadi lemah, jangan jadi lelah atau putus asa apabila ada kesulitan, kesukaran, ada penderitaan selama kita menjalani hidup sementara di atas muka bumi. Memang dua contoh orang kaya dan Lazarus ini ekstrim, saudaraku. Mungkin gak ada yang se-ekstrim Lazarus ini. Dia orang percaya, dia orang yang beriman, tetapi hidupnya sangat menderita. Sepertinya jarang kita jumpai yang seperti itu. Tetapi Tuhan kasih contoh ekstrim supaya apa? Jangan jadi lemah, jangan putus asa apabila ada penderitaan selama menjalani hidup sementara di bumi ini. Dan jangan sekali-kali menukar anugerah keselamatan dengan dosa, dengan meninggalkan Yesus. Sekarang ayat 26. Ayat 26 berbunyi, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ pada kami tidak dapat menyeberang. Saudaraku, antara alam maut dan pangkuan Abraham, tempat yang disebut pangkuan Abraham itu, ada jurang yang tak terseberangi. Saudara, ada orang-orang yang membayangkan nanti aku bisa nyogok semua penjaga-penjaga di alam maut. Makanya ya, saya dulu pernah ketemu dengan seseorang, dia tunjukkan pada saya
hell banknote. Saya baca itu kaget saudaraku, uang-uangan. Saudara bisa beli, ya di supermarket ada tuh, hell banknote. Hell itu neraka, banknote itu duit. Hell banknote, 10 juta begitu ya. Untuk apa ini? Untuk sangu kalau orang mati, supaya dia punya hell banknote bisa nyogok yang jaga. Nanti dia bisa nyelundup masuk ke pangkuan Abraham itu. Dipikirnya ada jembatannya. Meskipun dijaga, jembatan ini bisa disogok. Pikirannya di dunia nggak ada yang nggak bisa diselesaikan dengan duit, fulus, jen. Nggak ada, saudaraku, ya kan? Nah itu fakta kok, saudaraku, fakta. Apapun bisa dibeli kan begitu. Kekuasaan pun bisa dibayar, dibeli. Nah dipikirnya nanti di sana juga bisa. Tapi Bapak Abraham berkata, dia katakan ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah datang. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Sebab itu mari kita pegang sungguh-sungguh akan apa yang kita yakini. Kita percaya pada Dia dan mari kita berkata pada diri sendiri, apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus, Juru Selamatku selama-lamanya. Amin. Sampai nanti kita menerima mahkota kehidupan, saudaraku ya. Haleluya, mari.